俺より太ったらずっと憧れすぎてて今までろくにあのデブに俺との約束。才能ないやつはさっさと引退しろ。Oke, kali ini Mimin akan membahas mengenai sebuah anime yang berjudul Yuri on Ice. Sebuah anime olahraga bertema ice skating ini menceritakan tentang Yuri Katsuki. Pada kejuaraan Grand Prix Skating, ia membawa harapan seluruh Jepang di pundaknya. Namun sayangnya ia mengalami kekalahan telak di final. Dengan perasaan putus asa, kini ia kembali ke kampung halamannya di Kyushu dan tinggal di rumah keluarganya. Ia bahkan berpikir untuk pensiun dari dunia skating. Namun saat ia bertemu dengan seorang juara dunia 5 kali berturut-turut Viktor Nikiforov yang tiba-tiba muncul bersama rekan setimnya Yuri Plisetsky, seorang skater muda yang mulai melampaui seniornya, kini perasaan untuk bangkit kembali mulai muncul di dalam hatinya. Oke, supados tunyang kolong kana waktu santuikeun posisi, nikmati alur bersama Mantap Anim. Adegan diawali dengan sebuah narasi, di mana seorang pemuda yang sejak kecil ngefans kepada Viktor Nikiforov, seorang atlet handal figur skating alias seluncur indah, di mana hari ini menjadi kemenangannya yang kelima kali secara berturut-turut menjadi juara di final Grand Prix. Pemuda yang ngefans itu adalah Katsuki Yuri, seorang figur skater juga. Coachnya yang bernama Celestino pun melarang Yuri untuk membaca berita-berita media yang kini sedang membahasnya. Ya, salah satu judul beritanya adalah Katsuki terjun ke posisi terakhir. Musim ini terakhir baginya. Sekalipun finish terakhir di Grand Prix final pertamanya, Yuri merupakan salah satu dari lusinan peseluncur top yang diakui JSF. Yuri bekerja keras agar sampai final, tetapi tekanan demi tekanan membuatnya kalah sebelum pertandingan. Belum lagi anjing kesayangannya mati. Ya, ia diuji mental dan fisik. Sebelum pulang, Yuri masuk ke toilet. Melalui iPhone-nya, ia menelpon sang ibu. Sesaat kemudian ia sangat malu saat mengetahui ibunya menonton TV yang juga ternyata penampilannya tersebut menjadi tontonan umum di kampungnya. Di saat mentalnya drop, tiba-tiba ada yang menendang pintu. Yuri pun membuka pintu dan meminta maaf. Ternyata pelakunya adalah Yuri Plisetsky, peraih emas junior di Grand Prix final. Julukannya sebagai preman Rusia kini sedang menatapnya seperti sampah. Ya, Yuri Rusia meminta Yuri Jepang untuk pensiun karena dirinya akan ikut lomba cabang senior di tahun depan, dan ia tak mau ada dua Yuri dalam satu tempat. Saat akan pulang, reporter Moroka menyemangatinya. Yuri pun mengatakan kalau bukan dirinya yang membuat keputusan, dan lalu ia meminta Moroka untuk tidak cepat berasumsi dengan berita yang beredar. Tepat saat itu, Viktor idolanya memanggil Yuri. Ia pun menoleh dan ternyata Viktor sedang mengomentari penampilan Yuri Rusia. Foto kenang-kenangan? Tanya Viktor menoleh kepada Yuri Jepang yang sedari tadi menatapnya. Mendengar itu, Yuri memilih pergi. Satu tahun kemudian di Kyushu, kini Yuri menuju Hasetsu, kampung halamannya karena sudah 5 tahun ia tidak ke sana. Di stasiun ia disambut oleh Minako. Aksi Minako tersebut membuat orang-orang di sekitar baru menyadari kalau di sana ada Yuri Katsuki. Yang mana mereka tidak lupa kalau Yuri kalah di tahun kemarin. Sesaat kemudian seorang bocah dan neneknya meminta bersalaman. Yuri mengatakan dirinya sibuk. Minako pun auto mengingatkan kalau Viktor Nikiforov selalu ramah dengan fansnya. Setelah itu Yuri mengatakan kalau dirinya ingin menamatkan kuliah. Segala sesuatu telah ia selesaikan dengan pelatihnya, tetapi masa depannya belum jelas. Saat ini Yuri memutuskan untuk pulang ke rumah untuk sementara waktu. Di kedai, ibunya Yuri menonton berita sambil melayani pengunjung. Ya, berita mengenai Viktor Nikiforov, tokoh dunia kejuaraan skate asal Rusia, sang pemenang tingkat nasional Rusia dan juga sebagai juara Eropa, yang mana saat ini Viktor sedang mengikuti kejuaraan dunia. Kembali ke Yuri. Yuri lahir dan dibesarkan di Hasetsu. Satu-satunya sumber pendapatan di sana adalah pemandian air panas, tapi hampir pas-pasan. Alhasil hanya keluarga Yuri yang bernama Utopia Katsuki yang terakhir bertahan. Mengetahui putranya pulang, Hiroko nampak senang.
Ia meminta maaf karena tidak bisa datang ke acara kelulusan Yuri. 太りやすかったもんな。しょんなか。ごめん。 Sebelum makan, Yuri menyapa dulu Vichan, nama anjingnya yang kini telah tiada. Yuri disambut kakaknya yang bernama Mari. Selama 5 tahun Yuri pergi, ia berusaha membuang banyak hal dengan fokus berseluncur. Setelah berendam, Yuri pamit untuk latihan sebentar. Kini ia pun sampai di Ice Castle. Penjaganya adalah Yuko. Yuko sangat antusias menyambut Yuri. Ya, padahal sebelum mengetahui kalau yang datang Yuri, ia mengatakan kalau tempat tersebut sudah tutup. Yuko adalah teman minum Yuri sekaligus senior yang 2 tahun lebih tua darinya. Dulu saat Yuri kecil dibully, Yuko selalu membelanya. Tak ayal saat Yuko menceritakan kalau Victor memelihara anjing jenis pudel, Yuri pun mengikutinya. Dan ia beri nama anjingnya Victor, sama seperti nama idolanya. Sejurus kemudian Yuri mengatakan kalau dirinya ingin Yuko melihat aksinya. Ya, Yuri berlatih sejak kompetisinya berakhir. Yuri pun memulai penampilannya. Tidak disangka, Yuko sangat terkagum melihat penampilan Yuri yang berhasil melakukan gerakan-gerakan yang seperti Victor lakukan di kompetisi. Tepat saat itu juga di sisi lain, Victor memenangkan pertandingannya. Kembali ke Yuri, ia disambut ketiga anaknya Yuko yang bernama Axel, Lutz, dan Loop. Tidak disangka, ketiga bocil tersebut mulutnya pada lemes dengan menanyakan kalau Yuri benar gendut, Yuri pensiun, dan Yuri tak pernah pacaran. Lalu muncullah Nishigori, suaminya Yuko yang menyambut Yuri. Sepulang dari tempat Yuko, Yuri menonton berita yang mengabarkan kalau Yuri Plisetski dari Rusia kini siap untuk bergabung dalam lomba senior dengan pelatih yang sama dengan Victor, yakni Yakov. Di tengah lamunannya, ia mendapat panggilan masuk dari Nishigori. Ia memberitahukan kalau anaknya mengunggah video Yuri dan sekarang menjadi viral. Mengetahui itu, Yuri sangat ngadaregdeg. Ya, ia menjadi viral sampai-sampai Yuri Rusia mengetahuinya. Dan juga termasuk Victor yang kini sedang menonton videonya. Di pagi yang dingin, Yuri disuruh menyekop salju. Saat membuka pintu, ia dikagetkan dengan anjing yang tiba-tiba menyambutnya. Anjing itu mirip dengan anjingnya, tetapi ukurannya yang ini lebih besar. Ayahnya Yuri pun mengatakan kalau anjing tersebut datang bersama turis asing tampan yang saat ini sedang berendam. Mendapat firasat, Yuri pun buru-buru bergegas ke pemandian. Sampai ia pun bertemu dengan Victor sang idola. Yang tidak disangka, Victor mengatakan kalau mulai hari ini dirinya akan menjadi pelatihnya Yuri. Beberapa saat kemudian, Minako alias Mina datang. Semalam ia terus menghubungi Yuri, namun tidak dijawab. Mina datang untuk memastikan akan adanya rumor yang mengatakan kalau Victor akan menjadi pelatihnya Yuri. Sampai mereka pun melihat Victor yang ketiduran dengan segenap pesonanya. Mina pun menceritakan mengenai berita yang beredar kalau Victor datang ke sana karena telah memilih Yuri. Ya, saat Victor melihat video Yuri yang melakukan kebiasaannya, ia menemukan inspirasi dan saat itulah ia memutuskan untuk menjadi pelatihnya Yuri. Ya, ia mempertimbangkan untuk mengambil cuti di musim besok dan hal tersebut menjadi berita besar di Rusia. Di samping rumahnya Marsa and the Beer, nampak Yuri Rusia yang baru mengetahui beritanya Victor. Apa dia sudah lupa janjinya padaku? Gumam Yuri Rusia penuh emosi. Saat bangun, Victor lapar. Sembari nervous, Yuri menanyakan apa yang Victor inginkan. Dan ternyata sebagai pelatih, Victor ingin tahu apa makanan favorit Yuri. Sampai Victor pun nampak antusias saat di depannya dihidangkan menu andalan di tempat ibunya Yuri, yakni semangkuk katsudon super besar. Saat mencoba, ternyata bagi Victor itu sangat nikmat, sampai ia menanyakan, apa itu makanan dewa? Mina mengatakan, berat badan Yuri yang gampang bertambah membuatnya hanya diperbolehkan makan katsudon hanya jika Yuri menang kompetisi. Sambil tersenyum, Victor pun meminta Yuri harus mengembalikan berat badannya seperti saat final Grand Prix tahun lalu, atau dirinya tidak bisa melatih Yuri. Setelah mengangkut barang-barang Victor, Yuri meminta maaf kalau ruangan yang akan ditempati Victor terlalu sempit. Ya, karena mereka hanya memiliki ruang perjamuan yang tersisa.
Kau terlihat cemas sekali, ucap Victor tersenyum, lalu mengatakan kalau Yuri bisa membayar upahnya saat Yuri meraih kesuksesan. そして俺のコーチになれ。それが俺の願いだ。から掴みに行けないんだよ。俺は有利にここ。わしらに仕切らせてくれませんかの。俺もいっぱい勝っていっぱいカツ丼食べたい。